Nah, supir ini juga aneh. Supir ini pakai belangkon, pakai beskap hitam, dan pakai bawahan batik. Yang dilihat Hari waktu itu, supir ini raut wajahnya pucat. Dia melihat ada sosok perempuan. Perempuan ini seperti layaknya pengantin Jawa. Jadi ada untaian-untaian melati di samping kanan dan kirinya, dan dia ini duduk sendirian. Mulai, ojo turu kene, jangan tidur di sini. Nah, inilah yang didengar Hari dari Pak Umar. Begitu Hari ini bangun, dia kaget loh. Ini ternyata dia tidur di dalam pemakaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Gemara yang bernama Hari, yang asalnya dari Madiun. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal dan kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini teman-teman, kami akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara. Dia ini namanya Hari, asalnya dari Madiun. Tepatnya dia itu tinggal di pelosok Madiun. Dan kita sebut nama desanya ini Desa Jeruk. Nah, setelah lulus SMA, Hari ini ke Surabaya. Dia ikut pamannya, karena pamannya kerja di sebuah sablon, percetakan sablon di sana. Dan waktu Hari ikut pamannya itu, ini nggak lama, karena 2 tahun setelah itu, pamannya keluar dari pekerjaan sablon dan pindah ke pabrik. Dari situ Hari nggak kerasan. Dia akhirnya mendapat kabar ada lowongan. Jadi ini adalah bengkel las, lokasinya ada di Sidoarjo. Tepatnya kalau mungkin teman-teman tahu, ada daerah Sepanjang di sana. Nah, di situ ada bengkel las. Hari kemudian kerja di sana. Nah, kenapa dia memilih kerja di sana? Karena dia lebih nyaman. Ada 2 orang juga yang asalnya dari desa yang sama, dari Desa Jeruk Madiun. Singkat cerita, ketika Hari kerja di sana, dia mulai kerasan karena ownernya atau pemiliknya ini sepasang suami istri dan mereka berdua itu baik, memperlakukan karyawan dengan baik, apalagi di sana juga ada mes untuk karyawan. Nah, total ada sekitar 5 orang karyawan yang tidur di mes tersebut. Singkat cerita, ketika COVID, Hari dan teman-teman ini nggak bisa pulang. Jadi hampir 1 tahun mereka nggak bisa kembali ke desanya. Dan di tengah-tengah COVID itu, Hari juga dapat kabar bahwa bapaknya ini sakit. Hari waktu itu sempat khawatir, karena waktu itu COVID ini lagi tinggi-tingginya. Dia takut kalau bapaknya juga terkena virus tersebut.
ternyata kakaknya Hari memastikan bahwa bapaknya ini bukan sakit COVID, tapi beliau itu hanya sakit demam biasa. Dan setelah diperiksakan, bapaknya itu negatif. Jadi Hari ini punya 2 orang kakak perempuan. Kakak perempuan yang pertama ini sudah menikah, sudah berkeluarga dan punya anak. Dan adiknya Hari ini juga perempuan. Jadi dia di tengah-tengah laki-laki sendiri. Ada cerita tersendiri bahwa ketika ada di rumah, bapaknya Hari itu selalu mengandalkan Hari. Nah, bapaknya di desa itu berprofesi sebagai seorang petani dan juga peternak. Nah, singkat cerita, setelah Hari mendapatkan kabar bahwa bapaknya ini sakit, dia mulai gelisah. Dan berhari-hari setelah itu, dia sering dapat kabar dari kakak perempuannya bahwa bapaknya ini kondisinya sudah mulai turun kesehatannya. Dan kakaknya bilang kalau bisa Hari ini disuruh segera pulang. Dan kalau bisa juga, dia ini diharapkan keluar dari kerjaannya dan menetap di desanya saja untuk membantu ayahnya. Selain itu juga bapaknya ini selalu menanyakan kabarnya Hari. Jadi intinya Hari ditunggu di sini. Nah, setelah dapat kabar dari kakaknya itu, dia coba ngobrol ke ownernya. Dan kebetulan waktu itu ada owner yang perempuan. Dia bilang, "Bu, ini bapak saya sakit, saya harus pulang." Nah, waktu itu ibunya cuma bilang, nunggu bapak aja ya hari Sabtu. Dan mungkin bapak mau menyampaikan sesuatu juga. Akhirnya setelah ditunggu hari Sabtu, owner yang laki-laki ini posisinya masih ada di Pasuruan. Dan pulang baru malam hari. Jadi sekitar jam 7 malam, Hari ini sudah pamit ke semua teman-temannya. Barang-barang sudah dikemasi semua. Jadi Hari tinggal nunggu kedatangan dari owner yang laki-laki. Ditunggu sampai jam 10 malam, owner laki-laki ini belum juga muncul. Baru sekitar jam setengah 11 malam, beliau ini datang dan Hari menyampaikan hal itu. Pada dasarnya, owner yang laki-laki ini nggak ada masalah, Hari keluar. Terus di situ ownernya ini ngasih amplopan. Ternyata uang ini adalah uang pesangon yang jumlahnya juga lumayan banyak lah waktu itu. Singkat cerita, Hari ini pun pamit. Jam setengah 12 malam, dia keluar dari bengkel, dia menuju ke jalan raya. Sebelumnya sudah ditawari oleh owner laki-laki. Owner laki-lakinya ini mau mengantar Hari menuju ke garasi bis. Tapi Hari menolak, dia sudah terlanjur sungkan. Setengah 12 malam, dia tunggu di jalan raya. Nah, malam itu memang terlihat agak aneh. Suasana lalu lintas jalan raya ini nggak seperti biasanya. Karena Hari sering, kalau di malam hari, dia selalu ngopi di pinggir jalan raya itu. Jadi dia tahu betul lalu lintas di sekitar sana. Tapi malam itu, dia merasakan ini hari Sabtu malam Minggu, tapi suasana lalu lintas nggak seperti biasanya. Suasananya itu cenderung lengang. Nah, dia sambil nunggu kedatangan bis. Sekitar setengah jam kemudian, jam 12 kurang itu muncullah sebuah bis dari kejauhan. Bis ini jalannya lambat banget. Dan Hari itu melihat lampu bis ini nggak seterang seperti bis-bis yang lain. Jadi cahaya lampunya itu remang. Dan bis ini jalannya lambat banget. Begitu berhenti persis di depan Hari, Hari sendiri juga heran. Warna bis ini gelap. Nggak ada merek di situ. Atau nggak ada stiker PO bis yang dimaksud. Hari cuma melihat, ini bis apa? Tapi ternyata kondekturnya ini keluar dari pintu. Terus kondekturnya bilang, ayo mas, dusun jeruk, Madiun. Nah, Hari ini bertanya-tanya, loh, kok ini nawarin ke arah desanya, dusun jeruk? Selama Hari ini naik bis, mungkin kondektur selalu bilang, ngomong tentang kota. Madiun, atau Tulungagung, dan lain sebagainya. Tapi ini aneh. Kondektur ini langsung bilang nama dusunnya, dusun jeruk. Jadi dari situ Hari sempat kaget. Nah, begitu si kondektur ngomong seperti itu, Hari ini tanpa pikir panjang, dia naik bis tersebut. Dan begitu naik, yang dilihat pertama kali adalah sosok sopir yang ada di sana. Nah, sopir ini juga aneh. Sopir ini pakai belangkon, pakai beskap hitam, dan pakai bawahan batik. Yang dilihat Hari waktu itu,
Sopir ini raut wajahnya pucat. Nah, di bis tersebut juga nggak ada alunan-alunan musik. Seperti yang diketahui Hari, setiap kali dia naik bis, kalau dia pulang kampung, bis ini selalu memutar alunan-alunan musik, mungkin itu dangdut koplo atau campur sari dan lain sebagainya. Tapi di bis ini enggak sama sekali. Bis ini senyap. Dan di setiap tirai yang ada di jendela itu, ini tertutup semua. Barulah Hari ini jalan, bis mulai jalan, dia ngelihat di samping sebelah kiri, di antara barisan sopir itu, di kursi nomor 3, dia melihat ada sosok perempuan. Perempuan ini seperti layaknya pengantin Jawa. Jadi ada untaian-untaian melati di samping kanan dan kirinya, dan dia ini duduk sendirian. Awalnya Hari ini cuman berpikir, oh mungkin dia ini memang pengantin perempuan. Jadi dia jalan lagi menuju ke belakang, di baris kelima dia duduk di sana. Di samping Hari ini nggak ada orang, tapi di depan persis ada orang, dan di belakang itu dia dengar ada orang yang ngobrol. Tapi begitu Hari ini duduk, orang-orang yang ngobrol ini sudah nggak terdengar lagi. Jadi suasananya semakin senyap. Dan bis waktu itu berjalan, Hari ini nggak bisa melihat. Karena suasana di depan ini gelap, tirai pun juga tertutup semua. Jadi dia memutuskan untuk membuka tirai tersebut. Tapi begitu dia buka tirai, di luar ini juga gelap. Nggak ada pemandangan sama sekali. Nah, ketika melihat itu, Hari berpikir mungkin dia ini sudah ada di daerah-daerah yang sepi. Ditutup lagi lah tirai ini, terus dia balesin chat WA dari kakak perempuannya. Waktu itu si kakak perempuannya tanya, "Dek, sudah sampai mana?" Nah, Hari membalas, "Ya mbak, ini sudah naik bis. Ini mungkin 3 jam lagi lah perjalanannya." Oh ya wis, mbaknya cuma balesi seperti itu, dan chat terakhir dari mbaknya, Hari melihat itu jamnya 00.15, artinya jam 12 malam lebih 15 menit. Setelah itu Hari meletakkan HP-nya ke dalam tas, dan dia mulai tertidur. Pas waktu Hari ini tidur, dia merasa dia tidur ini nggak lama. Bahkan dia belum sempat bermimpi atau apa. Tiba-tiba kondektur ini membangunkan Hari. Mas, dusun jeruk, Madiun, ayo, dusun jeruk. Hari kebangun, dia melihat, "Loh pak, saya turun Madiun." "Ya mas, ini mas, sudah sampai, ayo. Akhirnya Hari ini pun turun, terus bis ini melaju lagi. Yang dia ingat pertama kali, ini bis kok cepet banget. Kayaknya nggak terlalu lama dia tidur tadi. Terus yang kedua, dia baru ingat, dia belum bayar. Bahkan ketika Hari pertama kali naik bis itu, kondektur ini sama sekali nggak ngasih tiket, juga nggak menarik ongkos. Hari ingat, loh, ini gimana sih bis ini? Terus barulah Hari ini mau bales chat WA-nya kakaknya itu. Dia benar-benar kaget karena di situ dia melihat jam yang ada di HP-nya ini baru 00.25. Artinya di dalam bis itu dia hanya jalan sekitar 10 menitan. Jadi Hari merasa ini nggak mungkin sudah sampai di Madiun. Nggak mungkin. 10 menit paling cuma sampai di daerah Krian, atau maksimal paling lah ada di daerah Mojokerto. Dia cuma berpikir seperti itu. Akhirnya dia noleh ke belakang. Pas Hari noleh ke belakang, dia ingat, ini memang kayak desanya. Tapi karena suasana ini gelap, dia bingung dia mau kemana. Waktu itu Hari ini sempat membalas chat WA kakaknya. Tapi waktu itu kakaknya nggak membalas chat WA dari Hari. Akhirnya dia masukkan lagi lah HP-nya itu dalam tas, dia jalan. Nah, dalam perjalanan itu Hari melihat di situ ada rumah. Rumah ini 6 rumah. 3 rumah di bagian kanan, 3 rumah di bagian kiri. Dia ingat-ingat lagi. Masa nggak sampai setahun dia nggak pulang kok suasananya sudah berubah seperti ini? Kok di sini kok ada rumah? Padahal seingat Hari, ini dulu pemakaman desa. Nah, waktu itu dia ini sambil coba chat WA ke kakaknya. Ketika kakaknya nggak balas chat WA, dia coba chat tetangganya. Nah, tetangganya pun juga seperti itu. Jadi teman-teman Hari yang tinggal di desa ini semua di-chat oleh Hari. Harapannya Hari ini pengen dia dijemput di sana, karena jaraknya ini masih lumayan jauh ke rumahnya. Setelah dia chat ke teman-temannya dan juga ke kakaknya, nggak ada balasan sama sekali. Hari masukkan lagi HP-nya dalam tas, dia jalan lagi. Dan ketika melewati 6 rumah ini, dia melihat ada beberapa orang yang masih duduk-duduk di sana.
Ada 2 perempuan dan 1 orang anak kecil. Dia mendatangi sosok perempuan ini dan Hari tanya, "Bu, sugeng dalu ngapunten." Jadi dalam bahasa Jawa kira-kira artinya, "Selamat malam Bu, saya anaknya Pak Heri." Nah, Pak Heri ini nama dari bapaknya Hari. Terus biasanya kalau di desa dia menyebutkan nama bapak atau rumahnya di mana, pasti orang desa ini pasti tahu. Nah, anehnya orang-orang ini, yang perempuan ini, dia cuma jawab, "Oh, mboten semerap Mas, ngapunten." Terus akhirnya 2 orang dan juga 1 orang anak kecil ini masuk dalam rumah. Pintu rumah ditutup. Waktu itu Hari ini merasa ganjil. Kok orang-orang kok kayak gini? Kok nggak ramah banget? Ini sangat nggak masuk akal sekali. Sangat tidak mencerminkan orang-orang desa pada umumnya. Yang selama ini Hari tinggal di desa selama bertahun-tahun, dia tahu betul karakter orang desa seperti apa. Dan baru kali ini, dia melihat kok ada orang desa seperti ini. Ketika ditanya, dia malah masuk rumah. Hari pun akhirnya jalan. Setelah melewati 6 rumah ini, dia jalan, melewati semak-semak, melewati jalan setapak. Dan Hari ini terus bertanya-tanya, ini kok jalan ini semakin aneh. Di situ dia ambil HP, dia teleponlah tetangga desanya itu. Ternyata di situ sinyal ini nggak ada sama sekali. Nah, ini juga membuat Hari itu bingung. Akhirnya dia jalan. Nah, Hari ingat, dia jalan itu sekitar hampir setengah jam lebih. Dan nggak lama setelah dia melewati jalan setapak itu, dia sampai lagi ke 6 rumah yang tadi dilewati. Jadi dia bingung, loh kok sampai sini lagi? Akhirnya dia mau balik juga bingung. Dia melewati 6 rumah tadi, dia jalan lagi melewati pematang sawah, dan di situ dia melihat ada jalan setapak ke kiri melewati jembatan kecil. Begitu Hari melintasi jembatan kecil itu, dia jalan lagi. Dia nggak tahu arah. Sampai-sampai nggak tahu dia ini tiba-tiba balik lagi ke 6 rumah yang tadi. Disitulah Hari ini sudah mulai capek, dia nggak tahu itu jam berapa. Dia melihat di depan rumah yang berjumlah 6 itu, ada semacam tempat yang namanya ini amben. Amben ini adalah tempat duduk yang cukup besar, yang biasanya dibuat dari bambu. Di situ ketika Hari melihat adanya amben ini, mungkin waktu itu dia benar-benar capek karena sudah jalan lama banget dan kembali lagi ke rumah itu, dia memutuskan untuk duduk-duduk di sana. Gak lama kemudian dia sudah merasakan ngantuk yang luar biasa, dia gak bisa nahan rasa kantuknya. Terus dia ini merebahkan badan. Belum sempat Hari terpejam, keluar seorang ibu-ibu dari rumah tersebut. Hari akhirnya duduk lagi. "Bu, ngapunten, kula niki yogane Pak Heri. Saya ini anaknya Pak Heri. Saya dari tadi muter-muter kok ketemu rumah ini." Terus ibu-ibu ini bilang, "Oh, tunggu sini sebentar Mas, pasti Masnya haus." Diambilkanlah minum dari kendi. Kendi ini berisi air. Hari akhirnya minum. Dia minum sampai dia ini merasa puas, dan kendi ini diletakkan di samping tempat duduknya Hari itu. Gak lama kemudian si ibu-ibu ini bilang, "Mas ngapunten nggih Mas, kula badhe tilem." "Oh nggih pun Bu, mboten napa-napa." Terus Hari bilang seperti ini, "Bu, saya permisi, mohon izin, saya boleh nggak tidur di sini sampai pagi? Saya sudah capek." "Oh nggih, mboten napa-napa Mas." Akhirnya Hari pun tidur di sana. Ibu-ibu ini masuk lagi dalam rumah. Nah, di situ Hari ini tidur sudah nggak ingat lagi. Dia tidur secara pulas. Dan tiba-tiba dia ini dibangunkan. "Har, kok turu kene Har? Kapan teko?" Dia bangun, dia ngelihat ternyata ini adalah tetangganya yang namanya Wak Umar. Wak Umar ini dikenal orangnya sering keluar di malam hari. Biasanya beliau itu berburu kelelawar atau berburu kodok dan juga tikus. Malam itu Pak Umar inilah yang membangunkan Hari. Terus Hari tanya, "Loh Pak Umar?" "Nggih Pak Umar." Hari pun cerita, "Saya tuh kecapean Pak Umar sampai tidur di sini. Wis ayo le, mulai. Ojo turu kene. Jangan tidur di sini." Nah, inilah yang didengar Hari dari Pak Umar. Begitu Hari ini bangun, dia kaget, loh. Ini ternyata dia tidur di dalam pemakaman. Hari itu tidur, memang dia tidur di tempat kayu itu atau amben tersebut. Amben ini letaknya ada di depan bangunan. Bangunan ini berada di tengah-tengah makam, dan bangunan ini isinya keranda jenazah,
perlengkapan-perlengkapan untuk jenazah, pemandian jenazah, ini diletakkan di tengah-tengah makam. Dan ternyata hari ini tidur di tengah-tengah makam tersebut. Inilah yang membuat Wak Umar ini juga heran awalnya. Setelah itu Wak Umar tanya lagi ke Hari, "Kowe lapo kok turu kene? Ayo mulih." "Nggih, Pak Umar." Pak Umar pun akhirnya pulang. Mungkin waktu itu Pak Umar mau melanjutkan berburu atau apa, Hari nggak tahu. Dia keluar dari pemakaman dan langsung menuju ke rumahnya. Nah, dari rumahnya inilah Hari itu sempat mendengar samar-samar ada alunan-alunan orang-orang ngaji yang terdengar dari masjid. Nah, itu menandakan bahwa sebentar lagi subuh. Hari pun ngetuk pintu rumah, yang buka pintu ini adalah ibunya. Terus akhirnya ibunya tanya, "Loh, kok sik tas mole tole, kok baru pulang tole? Bapakmu tidur." "Oh ya wis Bu, enggak apa-apa." Hari pun akhirnya cuci tangan, cuci kaki. Dia sempat ngintip ke dalam kamar bapaknya itu. Dia lihat bapaknya ini posisinya tidur. Akhirnya nggak lama setelah itu, adzan subuh terdengar. Hari sholat subuh dan akhirnya dia bilang ke ibunya, "Bu, aku tak tidur lagi ya Bu, aku masih capek." "Oh ya wes tidur." Akhirnya Hari ini tidur. Nah, posisi kakak Hari yang perempuan ini tinggalnya nggak satu rumah. Dia tinggal di rumah yang lain yang jaraknya juga agak jauh. Setelah Hari ini tidur, dia dibangunkan. Mungkin waktu itu sudah siang. Ibunya ini bangunkan Hari, "Le, ayo sarapan. Terus mari ngono gedang sembahyang Jumatan." Pas Hari ini bangun, dia nggak begitu mendengar jelas karena posisinya dia baru bangun tidur. Akhirnya setelah dia cuci muka, dia makan. Setelah Hari ini makan, ibunya bilang, "Itu bapakmu wis tangi le, kamu kesana dulu." Setelah Hari ini makan, dia menuju ke kamar bapaknya. Nah, bapaknya ini sempat tanya, "Kamu kok baru pulang, Tori?" "Iya Pak, aku ini ceritanya kecapean. Aku itu nyasar terus tidur, dibangunkan Wak Umar. Ternyata aku ini loh sampai tidur di dalam kuburan." Nah, bapaknya juga heran, "Kamu itu loh kok bisa tidur dalam kuburan?" "Gak tahu lah Pak, aku ini kecapean mungkin sampai berhalusinasi." Hari ngomong seperti itu. Dan Hari ini menanyakan kabar bapaknya. Waktu itu bapaknya ini sempat bilang, "Mbakmu itu loh telepon-telepon di rumah ini terus, ibumu yang menjawab. Karena mbakmu ini bilang, Sabtu kemarin itu kamu mau pulang. Lah kami ini yang di rumah kan khawatir nunggu kamu. Lah ini sampai hari Jumat kok kamu baru pulang, kamu ditelepon gak bisa terus." Waktu bapaknya ngomong seperti ini, Hari ini gak seberapa mudeng, dia gak seberapa nyambung. Setelah ngobrol-ngobrol, Hari melanjutkan duduk-duduk di sana, dia minum kopi sambil ngerokok. Dia mendengar dari arah kejauhan masjid ini sudah melantunkan orang-orang ngaji. Terus gak lama setelah itu, ibunya ngomong lagi ke Hari, "Loh wis gendang sembahyang Jumatan loh le." Ibunya ini nyuruh Hari untuk sholat Jumat. Dia masih bingung, "Sholat Jumat apa toh Bu?" "Loh kamu itu gak sholat Jumat toh? Lah ini hari Jumat kok." Terus Hari ini bingung, dia cari HP-nya. HP-nya ini diambil dari dalam tas, HP-nya dalam kondisi mati. Dicas lah lebih dulu, dan Hari ini tanya, "Bu, ini hari apa?" "Ya hari Jumat toh le." Terus Hari ngelihat HP ibunya itu, ternyata itu hari Jumat. Hari itu pulang di hari Sabtu seminggu yang lalu. Inilah yang membuat dia ini bingung. Loh, dia ini bahkan itu nggak bisa ngomong apapun. Begitu tahu bahwa hari itu adalah hari Jumat, padahal si Hari itu merasa dia cuma tidur, cuman semalam, dan dibangunkan Wak Umar itu dia merasa masih hari Minggu. Dia semakin bingung waktu itu, akhirnya dia mau nggak mau dia sholat Jumat. Setelah dia sholat Jumat, sekitar jam 1:30 siang, kakaknya Hari yang perempuan itu datang bersama suami dan juga anak-anaknya. Di situ kakaknya ini agak marah-marah. "Oh itu ya apa sih? Bikin orang tua khawatir, ngomong kalau sudah dalam bis, katanya 3 jam lagi sampai. Ditunggu sampai pagi, sampai besoknya nggak juga pulang. Ditelepon HP-nya nggak aktif. Baru muncul sekarang. Maksudmu itu apa toh Har?" Nah, mbaknya ini marah-marah. Barulah Hari di situ menjelaskan, "Mbak, sik toh Mbak, duduk dulu." Dijelaskan dari awal bahwa dia tersesat, dia ngelihat sebuah rumah dan dia merasa tidur sebentar, ternyata dibangunkan Wak Umar dan tiba-tiba Hari sudah ada di tengah-tengah pemakaman. Begitu Hari pulang, dia heran kalau hari itu adalah hari Jumat. Tentu waktu itu mbaknya nggak percaya.
Ah, kamu itu ngada-ngada aja. Wes pokoknya kamu itu sudah buat orang rumah khawatir, sudah tahu bapak ini sakit, malah buat kepikiran. HP-mu itu loh kok nggak bisa dihubungi sampai hampir seminggu. Hari ini menjelaskan seperti apapun, mbaknya nggak juga percaya. Nah, barulah beberapa hari setelah itu, ada tetangga-tetangga yang datang. Biasalah seperti di sebuah desa, ketika ada orang yang sudah lama merantau dan pulang, tentu tetangga-tetangga ini berdatangan, tanya kabar dan lain sebagainya. Waktu itu Hari cerita-cerita, dan ada tetangganya ini yang tanya, "Loh Har, katanya kamu itu Pak Umar ini yang bangunin kamu ya? Kamu katanya tidur di tengah makam." "Oh nggih Pak, saya tidur di tengah makam dibangunin Wak Umar." Nah, menurut Wak Umar, posisi Wak Umar waktu itu mau cari kodok. Dia ini heran, ngelihat kok ada anak yang tidur di tengah pemakaman. Memang Pak Umar ini kalau cari kodok, cari cacing untuk mancing selalu di area-area pemakaman itu. Awalnya Pak Umar juga kaget. Loh, ini siapa tidur di tengah-tengah makam, persis di depan bangunan yang untuk meletakkan keranda jenazah itu. Begitu Wak Umar mendekat, ternyata Wak Umar juga kaget. Loh, ternyata Hari, anaknya Pak Heri, dibangunkanlah oleh Wak Umar waktu itu. Nah, ini dari cerita tetangganya, Hari juga menjelaskan, "Saya sendiri juga nggak tahu Pak. Saya itu tiba-tiba ngelihat rumah, terus saya ngantuk, saya tidur di sana. Pas dibangunkan Wak Umar, saya juga kaget kok saya ini ada di tengah-tengah makam." Nah, tetangganya ini cerita, "Mas Hari, dulu di tahun-tahun 70-an, itu ada cerita yang hampir mirip sama kejadian yang dialami Mas Hari ini. Orang ini juga persis mengalami situasi seperti Mas Hari. Dia juga ngelihat ada bangunan rumah, kayak desa. Dan dia itu juga disuruh masuk di rumah tersebut. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dia dibangunkan, dia sudah ada di tengah-tengah makam. Dan sama, dia ini ngerasa tidur cuma sebentar. Ternyata dia itu sudah 3 hari tidur di sana. Nah, kalau Mas Hari sudah berapa hari tidur di sana? Hari menjelaskan kalau dia tidur di tempat itu Sabtu dini hari. Artinya ini sudah masuk di hari Minggu pagi. Ternyata Hari pulang ke rumah itu di hari Jumat. Dan Hari bahkan sempat Jumatan. Dia bingung, benar-benar bingung. Setelah mendapat penjelasan dari tetangganya itu bahwa pernah ada kejadian yang sama seperti yang dialami oleh Hari, Hari mulai agak sedikit percaya. Dan beberapa hari setelah tinggal di sana, Hari ini ingat, dia pulang ke rumah, ini sempat membawa kendi yang berisi air tersebut. Iseng-iseng Hari itu coba meminumkan air kendi ini kepada bapaknya. Air ini diserahkan ke bapaknya, terus Hari bilang, "Pak, bismillah nggih. Mudah-mudahan dengan izin Allah Bapak sembuh dari sakitnya." Bapaknya sempat tanya, "Ini air dari mana?" "Sudahlah Pak, bismillah. Bapak minum aja, pikiran Bapak harus positif, dan semoga atas izin Allah Bapak sembuh." Akhirnya bapaknya bilang bismillahirrahmanirrahim, diminumlah air ini. Setelah minum air tersebut, bapaknya ini izin untuk tidur. Hari beraktivitas. Dia jalan-jalan, dia menuju ke rumah teman-temannya. Sore hari dia pulang. Hari ini pulang, begitu dia pulang, dia kaget ngelihat bapaknya sudah duduk-duduk di depan. Begitu ngelihat kedatangan Hari, bapaknya ini sumringah. "Le, Bapak wis enak, Le." Bapaknya ini bilang, dia sudah benar-benar merasa baikan. Badannya itu benar-benar pulih. Sampai-sampai waktu itu kakak perempuan Hari ini juga ikut datang ke sana. Nggak percaya dengan kejadian itu. Tetangga-tetangga ini juga heran. Dan akhirnya setelah Hari cerita bahwa air yang diminumkan ke bapaknya itu adalah air kendi yang asalnya dari rumah misterius itu, mereka semua semakin nggak percaya. Tapi yang terjadi seperti ini, percaya atau nggak percaya, inilah yang terjadi. Nah, beberapa minggu setelah itu, ada tetangganya yang penasaran. Karena waktu itu nenek dari tetangganya ini sakit. Dia penasaran dengan air dalam kendi tersebut. Dia bilang ke Hari, "Mas Hari, kalau airnya masih ada Mas Hari, ini nenek saya sakit kebetulan." Nah, "Oh gini Pak, tunggu sebentar ya Pak." Hari masuk dalam kamar, dicari kendi ini nggak pernah ketemu. Dicari di dapur dimanapun nggak pernah ketemu. Sampai hari ini, setelah cerita ini diceritakan di Gembara Sunyi, kendi ini gak pernah ditemukan lagi oleh Hari. Dan sampai hari ini juga, bapak dari Mas Hari ini masih sehat walafiat dan beliau masih beraktivitas di sawah. Dan semenjak kepulangan Mas Hari akhirnya memutuskan untuk membantu orang tuanya di rumah.
Jadi aktivitas Mas Hari sehari-hari dia membantu bapaknya ke sawah, mencari pakan ternak dan lain sebagainya. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mas Hari kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua. Lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.